Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu, Tuhan menjaga dan memelihara kami, menikmati istirahat sepanjang malam lamanya, dan pagi ini kami menikmati hari baru, hari pemberian Tuhan. Sebelum menjalani seluruh aktivitas kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong kami, supaya kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Kami lakukan di sepanjang hidup kami, dan kami beritakan kepada orang-orang di sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini, dari kitab Pengkhotbah pasal 12, ayat 13 sampai 14. Pengkhotbah pasal 12, ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Tema renungan kita hari ini adalah kesimpulan hidup yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah menelusuri berbagai sisi kehidupan, baik hikmat, kekayaan, kesenangan, pekerjaan, masa muda, hingga kenyataan tentang penderitaan dan kematian, Pengkhotbah akhirnya memberikan kesimpulan yang menjadi inti seluruh kitab ini. Semua yang dicari manusia di bawah matahari ternyata tidak mampu memberikan makna yang kekal apabila Allah tidak menjadi pusat kehidupan. Karena itu, penutup kitab ini tidak lagi berbicara tentang kesia-siaan, melainkan tentang tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu takut akan Allah dan menaati perintahnya. Firman Tuhan mengatakan, ini adalah kewajiban setiap orang. Frasa ini menunjukkan bahwa hidup manusia menemukan maknanya ketika dijalani sesuai dengan tujuan penciptanya. Dunia sering mengajarkan bahwa kebahagiaan diperoleh melalui pencapaian, kekayaan, popularitas, atau kebebasan melakukan apa saja. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa hidup yang bermakna lahir dari hubungan yang benar dengan Allah. Ketaatan bukanlah beban, melainkan respons kasih kepada Dia yang telah memberikan hidup. Ketika seseorang hidup dalam takut akan Tuhan, setiap keputusan, perkataan, dan tindakannya diarahkan untuk memuliakan Allah, bukan sekedar menyenangkan dirinya sendiri. Selanjutnya kita diingatkan bahwa Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilannya, bahkan hal-hal yang tersembunyi. Tidak ada motivasi, pikiran, atau tindakan yang luput dari pandangannya. Kebenaran ini bukan dimaksudkan untuk membuat orang percaya hidup dalam ketakutan, tetapi dalam kesadaran bahwa Allah adalah hakim yang adil. Bagi mereka yang hidup dalam dosa tanpa pertobatan, penghakiman adalah peringatan yang serius. Namun bagi orang yang percaya kepada Kristus, penghakiman mengingatkan bahwa hidup ini harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang telah menebus kita. Anugerah keselamatan tidak pernah menjadi alasan untuk hidup sembarangan, tetapi menjadi dorongan untuk hidup kudus dan setia. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadikan firman Tuhan sebagai prinsip hidup setiap hari. Jangan habiskan hidup hanya mengejar hal-hal yang bersifat sementara, tetapi kejarlah kehidupan yang berkenan kepada Allah. Hiduplah dengan rasa hormat kepada Tuhan, taatilah firman-Nya, dan lakukanlah setiap pekerjaan dengan hati yang tulus, sebab semuanya akan dipertanggungjawabkan kepadanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki pengharapan bahwa hidup ini memiliki tujuan yang kekal. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan.
Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Amin. Marilah kita berdoa. Terpuji namamu Bapa di sorga, Bapa yang selalu mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Kami bersyukur atas firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami hidup sebagai orang-orang beriman, dan bahwa hidup yang Tuhan percayakan bagi kami akan kami pertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sertailah kami menjalani kehidupan kami ini ya Tuhan. Dengarkanlah kami yang datang berdoa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.